Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali belajar bersama ya adik-adik semua. Kita hari ini akan belajar mengenai analisis isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. Nah, nanti yang kita pelajari untuk hari ini itu adalah deskripsi antara hubungan dunia dengan hubungan akhirat. Kita lebih spesifik yaitu pada mewaspadai gaya hidup yang materialistis, kemudian hedonis, serta konsumtif. Kemudian yang kedua dapat menerjemahkan serta kita mengetahui mufradat pada Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai asbabun nuzul terdapat pada Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, dan yang terakhir kita akan mempelajari juga isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19. Nah, untuk hari ini sehat semua kan? Ya, insya Allah sehat semua. Walaupun memang dalam pembelajaran kita ada keterbatasan, tetapi itu bukan sebuah hambatan ya. Karena dalam menuntut ilmu seperti dalam hadis Rasulullah itu barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita menuju surga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya masuk pada materi yang pertama yaitu deskripsi hubungan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Nah, kita lebih spesifik pada mewaspadai gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, pada dasarnya kita itu manusia ya diberikan Allah itu lahir di dunia itu dalam keadaan suci. Nah, setelah itu Allah juga memberikan kita potensi masing-masing pada seseorang. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan potensi kita itu di kehidupan dunia ini. Mungkin jika kita menggunakan potensi kita untuk kebaikan, maka juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita menggunakan potensi itu dengan keburukan atau kemaksiatan, maka juga Allah akan lebih murka dengan kita. Kita tidak mendapatkan ridhonya, kita tidak mendapatkan rahmat Allah, sehingga bisa dikatakan mungkin kita bukan orang yang benar-benar beriman, karena sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa taat dengan aturan Allah, senantiasa takut dengan azab Allah, serta dalam kehidupan itu hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian potensi ini juga berhubungan dengan gaya hidup yang ada di dunia. Nah, misalkan gaya hidup itu kan beraneka ragam kan ya. Apalagi kita masih masa-masa apalagi adik-adik semua itu kan masa-masanya masa-masa remaja mau menuju dewasa. Nah, itu bahwasanya sangat bergejolak sekali ya mengenai gaya hidup. Mengenai kita pengen tahu gaya hidup yang seperti ini tuh rasanya seperti apa, sehingga kan tubuh-tubuh gejolak. Maka dari itu untuk pembelajaran hari ini mungkin lebih ke situ ya, kita lebih tahu nanti gaya hidup yang baik itu seperti apa, yang kita hindari itu seperti apa, yang kita lakukan itu seperti apa. Jadi sehingga untuk hari ini kita akan lebih spesifiknya pada mewaspadai gaya hidup yang materialistik, hedonis, serta konsumtif. Nah, untuk yang pertama itu gaya hidup materialistik. Nah, gaya hidup materialistik itu seperti apa? Nah, gaya hidup yang materialistik itu hanya orang itu hanya mengutamakan kekayaan, mengutamakan harta, atau lebih tepatnya pada materi. Nah, jika orang itu sudah mengutamakan hal utama bahwa kehidupan dunianya itu sebuah materi, maka dia itu menjadi orang yang memiliki gaya hidup materialistik. Nah, pasti kita memiliki pemikiran sendiri ya, bahwa adik-adik mempunyai materialistik. Pasti dalam pikirannya itu yang pasti itu seperti itu, dan mengarahnya lebih ke negatif ya. Sama ibu guru itu juga gitu kan. Nah, bahwasanya ya itu tadi, bahwa materialistik itu orang yang
mengutamakan atau lebih mengidam-idamkan materi. Nah, materi itu seperti apa? Bisa melalui kedudukan, bisa melalui jabatan, bisa melalui kekayaan, atau dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan, bahwasanya kan kita hidup di dunia itu tadi kan seperti pengertian orang yang beriman, kita hanya ingin mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila orang itu sudah lebih menonjol pada kehidupan yang materialistik, maka dia juga akan menggunakan atau lebih ambisius terhadap materialis, terhadap materi-materi tadi. Mungkin menginginkan kekayaan. Nah, kekayaan itu didapatkan juga dari hal-hal yang kurang baik, dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, seperti itu. Mungkin akan melewati norma-norma, tidak memperhatikan norma-norma, sehingga justru akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang kurang baik, seperti itu. Nah, jadi kemudian untuk menghindari hal-hal yang materialistik, kita juga akan mempelajari ya untuk nanti pada saat masuk pada dalilnya di Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19, nanti itu dijelaskan mengenai gaya hidup ini. Nah, kemudian gaya hidup yang kedua yaitu gaya hidup hedonis ini yang menyebabkan menjadikan orang itu juga memiliki gaya hidup yang konsumtif. Nah, gaya hidup yang konsumtif bahwasanya memiliki kecenderungan untuk sesuatu yang berlebihan. Jadi ingin memiliki sesuatu yang berlebihan, bahwasanya sesuatu sebenarnya tidak begitu bermanfaat dan tidak begitu dapat digunakan untuk setiap harinya. Misalkan saya beri contoh, Ibu Guru memberi contoh satu ya. Kita menginginkan tas. Nah, tasnya itu harganya mahal. Secara otomatis kan dalam hati kita suka ya tas itu. Kita mampu untuk membeli. Kayak tadi yang materi tadi, kita kaya, kita mampu untuk beli. Nah, kemudian apakah tas itu kita akan menggunakan setiap harinya? Kan tentu tidak kan. Karena sejatinya kan misalnya kita mahal, otomatis tidak mungkin digunakan untuk setiap hari. Nah, kemudian pasti akan hanya disimpan. Nah, selanjutnya kita memiliki rasa bahagia. Kita puas dengan membeli tas tersebut. Nah, itu hedonis. Kita bahagia bisa beli tas. Saya bisa beli tas gitu, misalkan bercerita sama temannya, saya bisa membeli tasnya branded, dan itu juga tidak semua orang bisa membelinya, seperti itu. Dan itu juga termasuk perilaku konsumtif, karena kita tidak begitu butuh, hanya digunakannya beberapa kali saja, kan juga tidak mungkin dalam keseharian kita akan menggunakan tas yang mahal juga. Oke, adik-adik semua, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai mewaspadai gaya hidup yang materialistis, hedonis, dan konsumtif. Maka ini akan masuk pada dalil atau pada ayat, itu pada Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19. Ibu bacakan terlebih dahulu bersama dengan arti dengan gerakannya. Nanti adik-adik semua bisa mengikuti ya di rumahnya masing-masing, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Mudah kan? Oke, Ibu akan mengartikan terlebih dahulu ya.
qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan diri. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Nah, dia yang selalu mengingat Allah kemudian melaksanakan sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan kamu lebih memilih kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hada lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini sudah dijelaskan pada kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, terdapat dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, mudah kan? Gimana adik semua? Nanti bisa ditirukan di rumahnya masing-masing dengan santai, nanti akan mudah seperti itu. Oke, nanti ibu ulang sekali lagi ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hada lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, baik adik-adik semua, kita lanjut mengenai asbabun nuzul dari Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. Nah, untuk asbabun nuzul dari surat ini yaitu pada saat masyarakat Madinah pada saat itu hanya mengenal mengenai sedekah-sedekahnya itu berupa memberi makan, memberi minum, serta hanya melaksanakan sholat. Kemudian ada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu yang selalu memprovokasi, selalu mengingatkan kepada masyarakat Madinah untuk mengerjakan zakat. Nah, kemudian Abul Ahwal itu juga melaksanakan zakat atau membazar zakat terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Nah, ada yang tahu zakat yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan sholat itu zakat apa? Nah, benar sekali, itu zakat fitrah. Pada saat itu belum mengenal, masyarakat Madinah itu belum mengenal zakat fitrah. Nah, pada saat kemudian setelah Umar bin Abdul Aziz itu mempengaruhi atau memprovokasi untuk membayar zakat fitrah, maka dilaksanakan zakat fitrah tersebut. Nah, zakat fitrah itu dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum terbit fajar itu harus melakukan pembayaran zakat fitrah. Kemudian Abu Qatadah pun juga menzakati hartanya, sehingga pada saat itu terus berkembang setelah zakat fitrah menjadi zakat mal juga seperti yang dilakukan Qatadah tadi. Nah, itu dengan tujuan apa? Hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi untuk asbabun nuzul dari Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19 itu mengenai zakat. Kemudian selanjutnya bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak akan kekal. Masih ada kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu di mana? Di akhirat. Nah, kehidupan itu di akhirat. Dan bahwasanya orang-orang yang memilih untuk hidup di dunia terus, pastinya dia tidak meyakini dengan kehidupan di akhirat. Itu bukan orang yang beriman, seperti itu. Oke, materi yang terakhir itu mengenai
isi kandungan dari Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19 ya adik-adik semua. Nah, isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19 itu bahwasanya orang yang beruntung itu merupakan orang yang beriman, orang yang selalu mensucikan diri. Nah, mensucikan diri yang di sini yang dimaksud itu dengan membayar zakat tadi ya, yang di asbabun nuzul tadi. Kemudian juga orang yang selalu melaksanakan sholat dan mengingat Tuhannya kemudian melaksanakan sholat. Nah, bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu yang kekal tadi seperti ayat yang tadi wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kehidupan akhirat itu lebih baik, khair dari dan kemudian kekal. Jadi di dunia ini hanya sementara, istilahnya mampir ya, hanya mampir. Kita mencari bekal untuk nanti menjalani kehidupan yang lebih kekal. Seperti itu. Kemudian bahwasanya di dunia itu juga senantiasa mencari ridha Allah dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh seperti tadi, menghindari gaya hidup yang materialistis, hedonis, dan konsumtif seperti itu. Kemudian juga seorang beriman itu menghadapi dunia itu seperti musuh, seperti penjara. Kita tidak bisa bebas karena ada aturan untuk nanti kehidupan di akhirat nanti seperti itu. Dan orang yang senang dengan kehidupan dunia tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang menyukai kehidupan dunia adalah orang-orang kafir. Nah, orang beriman senantiasa untuk beramal baik untuk bekal akhirat nanti seperti itu. Oke adik-adik semua, itu penjelasan dari Ibu Guru yang mengenai menganalisis isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19. Nah, hari ini tadi kan pembelajarannya mengenai ketiga itu yang menghindari gaya hidup yang materialistis, hedonis, dan konsumtif, sehingga Ibu berharap bahwa adik-adik semua itu tidak memiliki gaya hidup yang ketiga tadi, karena sungguh gaya hidup itu kurang baik dan tentu tidak baik untuk kehidupan kita, karena sejatinya kita di dunia hanya sementara, masih ada kehidupan selanjutnya di akhirat. Jangan lupa senantiasa berbuat baik, berusaha untuk beramal soleh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Ibu Guru ya. Semoga bermanfaat, dan juga apabila ada kekurangan Ibu Guru juga minta maaf. Kita sama-sama belajar. Semoga pada lain waktu kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.